Halo, halo. Assalamualaikum Pak. Suara saya terdengar? Tidak. Ada suaranya nggak? Masuk Syam. Oh, rame ini. Iya Om. Oh iya Om. Oke, halo, selamat siang. Siang Om. Sorry. Kita santai aja ya. Ini ada apa nih? Aku berasa diinterogasi nih sama anak-anak muda. Meskipun aku juga masih muda ya. Hisham mana Hisham? Aku Om. Oh, Hisham itu kamu. Iya Om. Kamu yang anaknya Pak Didik ya? Iya Om. Kirain aku cewek. Untung belum aku godain. Sorry. Ya silahkan Mas Hisham, kalau mau dimulai mulai aja. Aku nanti Oh, iya, Om. sejam cukup kali ya. Soalnya aku ada meeting lagi. Cukup Om. Oh silahkan. Dimulai aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita Waalaikumsalam. panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita bisa berkumpul di Zoom Meet ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Rahman selaku HR Talent dan People Development dari PT Borneo Indobara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami berbincang-bincang mengenai job analis, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan hingga pengembangan karir di PT Borneo Indobara. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya, Hisham Zulfikar Winarno, selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara ini. Di sini saya juga ditemani dengan teman-teman saya. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Bagas Ramadan Dika. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Nini Tazkia. Selamat siang Ya. Pak. Perkenalkan Selamat siang. saya Cici Dibaka. Selamat Siang, siang Pak. Perkenalkan nama saya Nadila Sandina Anwar. Siang Mbak Nadila, Mbak Nindi, Mas Bagas, dan juga Mbak Cici ya. Salam kenal semuanya. Sebelum memasuki acara inti untuk berbincang-bincang lebih jauh dengan Pak Taufik, alangkah baiknya kita sapa dulu. Halo Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Halo Pak Halo. Taufik. Pak. Halo. Nih saya udah flashback ke zaman kuliah lagi ya. Sebetulnya saya agak bingung nih Pak, enaknya manggil Bapak, Om, atau Kakak? Gimana ya enaknya kakak aja kali ya, biar saya berasa muda gitu dipanggilnya kakak gitu ya. Ya. Oke, silakan Mas Hisam lanjut. Oh ya Pak. Ya Kak. Seperti kita tahu, PT Borneo Indobara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di mana merupakan anak perusahaan dari Sinarmas yang telah bergerak dari tahun 2005 yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai manajemen sumber daya manusia di PT Borneo Indobara, kita ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Kak Taufik.
Untuk yang pertanyaan pertama dari saya sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut Kakak, kenapa job analis perlu dilakukan dalam suatu perusahaan? Oke, terima kasih Mas Hisam atas pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa job analis itu sangat penting diperlukan di perusahaan? Ya. Karena memang dalam kita membuat suatu organisasi, kita harus mengetahui dulu nih kira-kira pekerjaannya seperti apa, dan kebutuhan setelah kita tahu pekerjaannya seperti apa, dari situ kita bisa mengetahui jumlah orangnya. Nah, jadi ini core nih, kalau dikatakan kalau job analis itu adalah core dari suatu organisasi sebelum nanti kita menentukan struktur organisasinya dan juga melakukan manpower planning. Nah, jadi kita berawal dari job analis yang dijadikan nanti sebagai job desk. Seperti itu sih Mas Hisam secara singkatnya. Nantinya dijadi ketika job analisnya sudah ada, di situ kita akan mengetahui juga kira-kira kebutuhan manpower-nya seperti apa, dan itu yang bisa kita menjadikan budget untuk kita melakukan rekrutmen nantinya. Seperti itu Mas Hisam. Baik, terima kasih Pak Eka. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari rekan saya, silakan Bagas. Permisi Kak, saya izin bertanya. Silakan Mas Bagas. Kira-kira apa kriteria pekerja untuk bisa bergabung dengan perusahaan Borneo Indobara ini, Pak? Kriterianya ya, yang perlu diketahui bersama bahwa kita merupakan perusahaan pertambangan yang mana core bisnis kita itu adalah mining ya. Jadi kriteria seperti apa tentunya di dalam organisasi kita itu kompleks, dari ada struktur organisasi kita itu dari core-nya itu ada produksi yang mana mengawasi jalannya ditambang ya terkait produksi. Nah, orang-orang produksi ini rata-rata mereka yang lulusan dari pertambangan, kemudian lulusan geologi, geodesi dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga ada yang engineering khusus yang untuk mengidentifikasi kira-kira kita ini akan menambang di daerah mana, kemudian jangka waktunya seperti apa. Nah, itu saling berhubungan. Nah, kemudian juga ada departemen-departemen support lainnya, seperti departemen project. Project ini isinya seperti infrastruktur, kemudian juga seperti maintenance, elektrik, dan sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan dari lulusan-lulusan seperti sipil, kemudian mekanikal, kemudian juga elektrikal. Nah, kemudian juga ada kita seperti shipment dan juga barging. Nah, itu tentunya seperti lulusan dari kelautan dan lain-lain. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita juga ada departemen support, seperti contohnya HRGA, yang mana itu bisa dari lulusan dari psikologi, manajemen, dan jurusan lainnya. Kemudian juga ada CSR, kita departemen CSR. Dari departemen CSR itu bisa dari lulusan hukum, dari lulusan sosial, lulusan politik, itu juga bisa. Kemudian juga ada eksternal, hampir sama dengan CSR, lulusan seperti itu. Nah, kita juga ada namanya program FGDP. Nah, program FGDP ini diberikan kesempatan untuk orang-orang yang masih fresh graduate, dan kita bukan non pengalaman ya. Kalau ada pengalaman paling pengalaman 1 sampai 2 tahun. Nah, kita Borneo Indobara atau Sinarmas Mining itu sekarang sejak tahun 2021 sampai 2022 sudah tidak ada merekrut orang yang pengalaman. Kenapa? Karena kita ingin menciptakan future leader next-nya. Jadi kita masih nge-hire orang-orang yang fresh gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk fresh graduate di luar sana yang memiliki IPK, tentunya IPK yang bagus, kemudian sorry to say dari
kampus yang ternama kayak misalkan ITB, kemudian UGM, UPN dan lain-lain, termasuk mungkin kampus kalian, yaitu juga kita masih welcome gitu. Nah, kriterianya seperti apa? Tentunya ada beberapa tahapan nantinya ya kalau kita membahas nanti proses rekrutmennya. Seperti itu kira-kira Mas Bagas. Jadi kita tambang itu memang core bisnisnya ada produksi, namun tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lainnya bisa untuk di departemen support. Seperti itu. Oke, makasih banyak Kak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari rekan saya Nindi. Oke, terima kasih Syam. Izin bertanya Kak Taufik. Ya. Mengenai seleksi karyawan baru, jika dilihat pada kenyataannya, mungkin saja karyawan baru belum memiliki keahlian dibanding yang sudah lama atau terbilang senior, Kak. Menurut Kak Taufik, apakah seleksi karyawan baru sangat penting untuk perusahaan PT Borneo Indobara ini? Dan bagaimana cara Kakak menyeleksi karyawan-karyawan tersebut? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Mbak Nindi atas pertanyaannya. Baik, ini selaras ya dengan pembahasan saya sebelumnya yang sudah saya jelaskan ke Mas Bagas, bahwa dalam proses rekrutmen sekarang di PT Borneo Indobara itu sangat selektif. Dan kita juga sekarang semua proses rekrutmen adalah melalui program. Jadi di sana kita memastikan satu terkait IPK-nya, kemudian dari tes psikotesnya, kemudian dari rangkaian beberapa tahapan seperti tahapan interview. Interview sendiri kita ada tingkatannya. Yang pertama kita seleksi secara administratif ya Mbak Nindi ya. Seleksi administratif ini dari CV yang diberikan. Kemudian setelah kita melakukan seleksi secara administratif, baik dari umur, kemudian dari IPK, segala macamnya kita sudah menemukan kandidatnya. Kemudian setelah itu kita melakukan psikotes. Setelah psikotes dilakukan, baik itu intelektual, IQ, dan lain-lainnya dirasa cukup dan memenuhi kriteria yang ada di perusahaan kita, baru kita jadwalkan interview user. Interview user ini menggali terkait teknis dan juga pekerjaan yang akan dia emban nantinya. Nah, ketika sudah lolos secara interview user, kemudian tahapan selanjutnya adalah interview di pimpinan tertinggi BIB site sendiri. Karena posisi tertinggi di BIB site itu ada namanya BU head. Tetapi untuk posisi yang tingginya lagi seperti COO, Direktur Operasional, dan juga CEO itu adanya di Jakarta. Tapi kalau untuk di site, di tempat saya saat ini itu posisi tingginya BU head atau kepala teknik tambang. Kalau orang tambang pasti kenal dengan istilah kepala teknik tambang. Nah, di situ juga melakukan interview. Setelah interview user, calon atasan dan juga calon departemennya sudah lolos, maka dilanjutkan dengan interview kepala teknik tambang. Di sini sebenarnya yang digali apa sih? Bukan hanya teknis dan juga kemampuan lainnya, tapi di sini juga membahas terkait potensial ya, terkait potensial yang bersangkutan, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan menciptakan future leader. Artinya kita tidak hanya mencari orang yang bisa bekerja, tetapi orang yang memiliki visi dan juga strategik yang bisa melanjutkan karir path di perusahaan kita. Nah, setelah proses ini selesai, lakukan interview, kemudian di tahapan ini lolos, baru nanti semua hasil dari hasil awal, dari seleksi administratif, kemudian hasil dari interview user, hasil dari interview kepala teknik tambang, kita jadikan satu, dan kita akan melakukan present lagi. HR akan melakukan present ke top management kita, yaitu sekelas direktur. Nah, di situ direktur akan menentukan siapa yang layak menjadi karyawan dari PT Borneo Indobara. Ini memang baru ya, proses seperti ini baru kita lakukan baru sekitar 1,5 tahun.
yang benar-benar selektif banget. Kenapa kita lakukan sekarang ini hanya mencari future leader? Karena kita merasa bahwa karyawan kita yang saat ini ada sudah di tahap settle, di tahap sudah bisa bergerak sendiri ya, dan kita yang ada di sini tinggal mencari feature selanjutnya. Seperti itu kira-kira Mbak Nindi tahapannya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari rekan saya, silakan Cici. Baik, terima kasih Syam. Terima kasih juga untuk Kak Taufik atas kesempatannya. Berbicara mengenai pelatihan dan pengembangan kan sama halnya dengan pembelajaran, di mana selalu gitu asosiasinya tuh karyawan ditarik dari kerjaannya, kemudian dimasukkanlah ke dalam sebuah kelas untuk diberikan ilmu, dilatihkan keterampilan, lalu dikembalikan lagi orang tersebut tuh ke pekerjaannya dengan harapan ilmu yang baru didapat bisa dipraktekkan langsung gitu. Nah, sehingga dapat mendongkrak dari kinerjanya sendiri. Tapi faktanya gitu, transfer of learning itu kan sangat kecil dan itu pun kalau ada gitu. Sementara di saat yang sama tuntutan pekerjaan itu kan semakin besar. Terus waktu yang dialokasikan untuk orang tersebut keluar dulu dari kerjaannya, kemudian melakukan pelatihan tuh semakin sedikit gitu. Padahal tuntutannya buat dia meningkatkan kerja juga sangat besar, semakin tinggi gitu. Akhirnya jadi kontradiktif. Nah, menurut Kakak ini bagaimana ya solusinya? Gitu, Kak. Baik, terima kasih Mbak Cici atas pertanyaannya terkait pelatihan dan juga pengembangan karyawan. PT Borneo Indobara sangat concern sekali perihal ini. Bahkan kita melakukan digitalisasi yang mana mempermudah untuk karyawan itu bisa belajar di mana saja, kapan saja. Jadi memang kalau misalkan kita melihat pelatihan dulu, kalau kita berbicara masalah pelatihan, seseorang ikut di kelas gitu ya, kemudian melakukan pelatihan oleh trainer secara tatap muka gitu ya jadulnya. Kemudian setelah pelatihan dia mencoba mengimplementasikan di pekerjaannya. Nah, sebelum kita membahas ke sana, saya pengen jelaskan juga ke adik-adik semua bahwa tahapannya tidak sederhana itu gitu. Bahwa perusahaan sudah memikirkan bagaimana kalau kita sudah mengeluarkan pelatihan yang diberikan karyawan, otomatis harus berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan dan juga impact dari apa yang sudah perusahaan berikan ke karyawan tersebut. Nah, tahapannya seperti apa? Yang pertama tentunya kita perusahaan memiliki kamus kompetensi. Nah, kamus kompetensi ini yang menjadi pegangan masing-masing pemegang jabatan. Idealnya seorang HR itu seperti apa sih gitu kan? Dia harus punya sertifikasi apa dan harus melakukan pelatihan apa. Seorang engineer harus melakukan apa? Nah, setelah kita memiliki kamus kompetensi, kemudian kita menyusun yang namanya TNA. TNA ini Training Need Analysis. Jadi kebutuhan masing karyawan. Training Need Analysis ini juga melihat dari kamus kompetensi yang digabungkan dengan aktual yang bersangkutan sudah mendapatkan pelatihan apa saja, kemudian nanti akan muncul namanya gap kompetensi. Nah, dari gap kompetensi inilah yang akan kita plankan, kita akan tuangkan dalam sebuah namanya training need analysis dan juga metric training. Nah, jadi ketika karyawan dalam setelah kita sudah memiliki training net analis, baru kita membuat namanya kalender training, annual training. Nah, ini juga yang kita laporkan biasanya ke pemerintahan, RKAB ya, segala macamnya. Nah, kemudian tinggal kita memonitoring bagaimana pelatihan ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, kemudian saya ingin tunjukkan ke kalian bahwa Sinarmas Mining itu sudah jauh maju terkait pelatihan segala macamnya. Kita sudah ada yang namanya My Learning. Jadi kalau karyawan itu seperti yang saya bilang bisa belajar di mana saja dan kapan saja, saya akan tunjukkan ke kalian ini. Semua karyawan di PT Borneo Indobara memiliki akun yang namanya My Learning. Semuanya memiliki akses yang sama, semuanya bisa mengakses My Learning. Dan di sini semua karyawan bisa mengakses dan bisa mencari modul pelatihan apa saja yang sesuai dengan kebutuhannya dan apa yang dia harapkan gitu kan. Nah,
Di sini untuk mempermudah, kita ambil contoh, misalkan ini yang untuk training-training yang gratis, misalkan career development. Ini terlihat di layar adik-adik semua ya? Ya, Terlihat, Kak. oke. Ini kita bisa melihat, kita misalkan di sini manajemen proses bisnis, segala macamnya. Nah, kemudian ini bisa mencari di sini juga. Nah, kemudian tadi Mbak Cici juga nanya, gimana sih caranya biar efektif segala macamnya. Nah, tentunya dengan adanya gap kompetensi dan segala macamnya tadi, ini akan menjadi concern dari karyawan supaya karyawan itu tidak ada gap kompetensi lagi. Nah, ketika karyawan itu sudah settle di posisinya dan segala macamnya, ini nantinya akan menjadi karirnya dia. Artinya ketika dia sudah settle di posisi, misalkan di kita supervisor ya, dia sudah settle di posisi supervisor dengan kompetensi dan juga pengalamannya dan masa kerjanya, otomatis masa dia akan di posisi supervisor terus gitu kan, otomatis kan dia akan jenjang karirnya yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, kemudian kita juga dalam melaksanakan pelatihan dan juga pengembangan, Mbak Cici, kita ada namanya evaluasi. Evaluasi yang pertama itu evaluasi tingkat pembelajaran. Evaluasi tingkat pembelajaran ini mengevaluasi apakah training yang diberikan itu sudah bagus, baik itu dari pengajarnya, baik itu dari vendornya, dari pemberian trainingnya, dan apakah relevan dengan pekerjaannya. Nah, itu namanya evaluasi tingkat pembelajaran. Kemudian juga ada evaluasi 2, yaitu ini mengevaluasi apakah training yang diberikan ada memberikan dampak bagi si pekerja ini sendiri. Jadi ini biasanya yang kita minta untuk memberikan penilaian adalah atasannya. Jadi penilaian itu bertahap, setelah dia mengikuti pelatihan sekitar 2-3 bulan, kemudian kita diminta atasannya untuk mengevaluasi apakah ada perubahan dari before dan juga after yang bersangkutan menjalankan pelatihan. Kira-kira seperti itu Mbak Cici. Dan juga, informasi tambahan, dan juga kita compile terhadap regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah apa? Yaitu terkait pertambangan, terkait Kepmen 1827, di mana di sana diatur. Jadi misalkan seorang pengawas operasional wajib memiliki sertifikasi pengawas operasional. Seseorang yang ditugaskan sebagai juru ukur tambang, dia wajib memiliki sertifikasi sebagai juru ukur tambang. Nah, kalau misalkan di situ perusahaan tidak memenuhi atau karyawan tidak memiliki sertifikasi yang diharapkan sesuai dengan undang-undang dan juga regulasi, maka yang perusahaan akan menjadikan temuan. Seperti itu kira-kira Mbak Cici. Jawaban yang sangat luar biasa ya Kak. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari rekan saya, Nadila. Baik, terima kasih Hisham dan terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Taufik. Begini Pak, saya ingin bertanya, apakah di perusahaan Bapak itu ada jenjang karir bagi karyawan berprestasi, dan jika ada, bagaimana proses promosi jabatannya yang dilakukan oleh PT Borneo Indobara? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Nadila atas pertanyaannya. Baik, sebuah perusahaan yang baik tentunya perusahaan yang memikirkan terkait karir karyawannya. Ini juga pelajaran ya buat kalian semua. Kalau kalian nantinya diinterview oleh HR, kalian juga harus berhak bertanya bagaimana kira-kira jenjang karir saya 3-5 tahun ke depan di perusahaan ini. Itu menurut saya pertanyaan yang wajib untuk ditanyakan, karena kita harus tahu jangan sampai kita bekerja di sebuah perusahaan yang tidak memikirkan ke arah sana. Nah, bagaimana dengan PT Borneo Indobara sendiri? PT Borneo Indobara sangat memikirkan sekali terkait dengan karirnya. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan yang pertama tadi kita harus memastikan semua karyawan sudah settle di posisinya terkait dengan gap kompetensinya, kemudian ini segala macamnya, dan kita juga minimal kita tuh ada namanya KPI. KPI itu jadi pekerjaan kita selama 1 tahun kira-kira kita akan mengerjakan apa saja, dan itu yang akan menjadi
tolak ukur kita, pencapaian kita. Saya akan share juga ke kalian. Saya tidak pelit ilmu bahwa karyawan kita itu, jadi kita benar-benar di BIB sendiri sangat terarah ya, sangat terarah dan juga jenjang karirnya jelas, bahkan sebentar. Nah, saya akan kasih lihat ke kalian, sudah terlihat. Nah, ini adalah contoh ya, contoh bagaimana BIB sendiri untuk jenjang karir. Di sini dilihat Mbak Nadila tadi ya. Jadi kita akan membuat nilai. Ini karena tahun baru ya. Jadi kita masih belum meng-create KPI. Nah, jadi di sini nanti kita ada membuat plan kita. Jadi pekerjaan successing kita selama 1 tahun ke depan. Kira-kira kalau misalkan saya HR yang memastikan proses rekrutmen dan juga pelatihan berjalan sesuai, kemudian memfasilitasi karyawan untuk mendapatkan servis yang terbaik segala macam. Nah, dari sini biasanya kita tuh ada nilai untuk tahunan. Jadi misalkan nilai itu ada seperti kuliah juga, ada nilai A, B, C, dan D ya. Kemudian, nah ini ngaruhnya kemana sih? Yang pertama ngaruhnya nanti terkait impact ke adjustment salary kita. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan A, otomatis nanti gaji kita juga akan menyesuaikan. Kemudian juga dampak lainnya adalah misal promosi di BIB itu normalnya 3 tahun sekali dengan catatan nilainya misalkan minimal B+. Kemudian karyawan juga berhak dipromosi saat 2 tahun sekali ketika nilainya A+ atau minimal A. Nah, kemudian tidak hanya di situ. Kalau misalkan kayak gitu berarti kan kata Mbak Nadila, kalau nanti semuanya rata-rata nilainya A, terus nanti gimana tuh? Apakah enggak salip-salipan tuh antara misalkan kita kan supervisor, kemudian superintendent atau section head, kemudian manager atau dep head, kemudian general manager, yaitu division head. Nah, jadi kan muncul pertanyaan gimana tuh kalau misalkan 2 tahun ada yang dapat A, kemudian ini. Nah, kita juga memikirkan itu namanya dual karir. Dual karir ini maksudnya jadi di dalam perusahaan tuh ada yang namanya jabatan secara struktural, kemudian juga ada fungsional atau spesialis. Jadi kalau struktural itu dia jabatan yang mempunyai tim. Kemudian kalau misalkan yang fungsional itu spesialis atau juga expert. Jadi bisa saja kalau misalkan nih Mbak Nadila posisinya sekarang supervisor, otomatis kan jenjang karirnya harusnya menjadi superintendent atau section head. Misalkan 2 tahun sampai 3 tahun lagi. Nah, tetapi sementara section head sendiri masih ada gitu, masih ada orangnya dan juga masih perform juga gitu. Otomatis kan tidak bisa untuk di posisi ini. Nah, perusahaan tidak akan stuck seperti itu. BIB sendiri akan memikirkan yang bersangkutan akan kita buatkan tempat lagi. Entah dia membentuk section baru atau dia menjadi senior spesialis. Jadi tidak akan mandek seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi trigger ya bagi masing-masing karyawan untuk terus melakukan improvement, masing-masing bersaing secara sehat segala macam, dan terkait jenjang dan karirnya itu sudah dipikirkan oleh perusahaan. Kira-kira seperti itu Mbak Nadila. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, pertanyaan Sandira adalah pertanyaan terakhir. Sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Maka dapat saya simpulkan dari pertanyaan jawab analis tadi jika sudah ada maka kita akan mengetahui manpower sehingga dapat mengetahui budget untuk rekrutmen. Untuk pertanyaan kedua yang dibacakan oleh Bagas, kriteria yang diperlukan sangat kompleks. Ada produksi, jalannya pertambangan dengan jurusan geologi, geodesi, ada juga engineering untuk departemen proyek.
berisi infrastruktur maintenance diharapkan lulusan sipil. Kita juga ada program FGDP untuk fresh grad sejak tahun 2001 sampai sekarang. Tidak ada merekrut orang yang berpengalaman agar bisa menciptakan future yang lebih baik. Untuk yang pertanyaan ketiga dari Nindi tentang seleksi, proses rekrutmen melalui program yang sangat selektif sehingga memastikan orang yang terpilih bisa mengembangkan tugas yang diberikan. Yang digali adalah potensial sehingga bisa menciptakan future leader. Untuk pertanyaan keempat yang dibacakan oleh Cici, pelatihan dan pengembangan. Kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan yang dilakukan sudah menggunakan konsep digitalisasi dengan akun My Learning sehingga bisa mempelajari apapun sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terjadi gap kompetensi. Untuk pertanyaan terakhir dari Nadila, kesimpulannya pengembangan jenjang karir karyawan akan dipromosikan sejak 2 tahun. Bisa saja terjadi duel karir yaitu struktural dan fungsional. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah kita mendapatkan insight baru yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Mas Bagas, Mbak Cici, Mas Isam, Mbak Nindi, dan juga Mbak Nadila. Semoga kalian sukses ya untuk di tugas ini. Kemudian kalau masih ada yang ingin ditanyakan, jangan silahkan aja berkomunikasi dengan saya. Saya selalu terbuka untuk membagikan ilmu kepada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Banyak, Izin live ya. Iya Kak. Ya.